Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan Riyadi dengan NIM akhir 009 angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari statistika data saya. Langsung saja. Jadi di sini eh, untuk topiknya yang pertama kita akan memperdalam data observasi, lalu juga data data kuesioner, lalu ada analisis data dan kesimpulan. Langsung saja. Jadi eh, untuk data observasi ini saya melakukannya di yang pertama untuk lokasinya adalah di Jalan Raya Kepuharjo, yaitu di dekat antara dua masjid, Masjid Kembar yang disebutnya Masjid Kembar. Dan saya memilih tema di sini adalah temanya transportasi, yang mana telah saya lakukan pada tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober. Untuk sesinya sendiri saya mengambil jam pagi sampai dengan jam pagi, lalu dilanjut jam sore dan diakhiri pada malam hari. Nah, untuk waktunya sendiri saya mengambil pada saat tepat jam 5.30 sampai dengan 6.30 itu untuk pagi. Dan untuk sore saya mengambil jam 16.30 sampai dengan 17.30. Sedangkan untuk malam saya mengambil jam 9 sampai dengan jam 10. Baik. Baik, mungkin sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk lokasi yang saya ambil ini. Jadi ini adalah sebuah jalan raya yang mana untuk kisaran areanya itu atau lebar ruas jalannya adalah sekitar 8 meter. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa jalanan yang sangat padat itu hanya memiliki ruas selebar 8 meter. Baik, langsung saja di sini adalah rekapan data observasi saya, yaitu pada hari Senin pagi. Di sini untuk datanya masih cukup stabil. Nah, di sini untuk pagi pengendara agak kurang banyak ya. Pastinya juga masih belum jam sibuknya. Nah, ini maksimalnya pada jam 6.20 sampai dengan 6.25. Itu puncak-puncaknya waktu pagi. Lalu ini pada hari Senin sore. Nah, di sini termasuk jumlah aktivitas transportasi yang sangat tinggi. Dapat dilihat bahwa datanya di sini menaik drastis daripada pada saat pagi hari, bisa sampai hampir 3 kali lipat. Oke, lalu ini untuk malam, yang mana pada saat malam eh, sangat sepi. Oh ya, saya koreksi, jadi saya untuk malam itu dimulai jam 10 sampai dengan jam 11, dikarenakan jam saya full. Nah, ini untuk Selasa, di sini mulai terjadi penurunan malam hari. Rabu juga mulai penurunan. Jadi puncak-puncaknya itu ada pada saat hari Senin malam. Nah, lanjut ini pada hari Kamis. Kamis sore udah mulai meningkat. Lalu untuk Jumat, oh ya, dan juga di sini bisa dilihat bahwa eh, kendaraan publik atau transportasi umum sangat jarang melewati, dikarenakan emang
sangat dikit sekali untuk peminatnya kendaraan transportasi umum ini. Nah, ini Sabtu. Nah, juga untuk hari Sabtu dan Minggu ini datanya cukup sedikit dikarenakan kepadatan dari jalanan itu sangat meningkat dan juga menyebabkan kemacetan di jalanan. Dikarenakan kemacetan itu eh, banyak dari perhitungan saya itu menjadi terhenti seperti itu. Jadi yang seharusnya bisa mendapatkan banyak kendaraan dikarenakan macet, kendaraan-kendaraan banyak yang berhenti. Di situ eh, data yang saya dapatkan menjadi lebih sedikit daripada hari-hari sebelumnya. Dan juga pada hari Sabtu dan Minggu itu sangatlah padat sekali hingga untuk berpindah beberapa ratus meter aja perlu beberapa menit untuk pengendara. Oh ya, dan juga di sini untuk hari Sabtu itu kebanyakan yang ramai itu dari arah luar kota menuju ke arah kota atau ke arah Batu. Nah, bedanya jika eh, di hari Minggu, saat di hari Minggu itu kendaraan akan lebih banyak ke arah luar kota, yang mana yang menunjukkan bahwa para wisatawan kembali ke tempatnya asal masing-masing. Oke, di sini ada data kuesioner, yaitu ada laki-laki berjumlah 76 dan juga perempuan berjumlah 24. Lalu ini ada jenis pekerjaan yang saya dapatkan, lalu keseluruhan umur, dan juga di sini ada question yang telah saya buat, 10 question. Nah, ini adalah bagian data dari yang telah saya dapatkan dari para kuesioner. Oke, langsung masuk ke analisis data. Baik, jadi bisa dilihat bahwa kendaraan motor itu sangat mendominan di jalanan, disusul dengan kendaraan pribadi seperti mobil, lalu ada pick up, dan juga truk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data kendaraan itu pada saat hari Senin itu sangatlah tinggi dan lama-kelamaan akan semakin menurun hingga pada hari Jumat. Nah, di saat pada hari Sabtu dan Minggu ini sangat menurun dikarenakan tingkat kemacetan yang sangatlah padat dan jumlah kendaraan yang dapat dihitung itu menjadi semakin sedikit dikarenakan perpindahan antar kendaraan itu sangatlah lambat. Seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya untuk rekomendasi dan saran untuk di Subkota Malang. Yang pertama, revitalisasi transportasi umum, yaitu dapat dilihat dari data yang telah saya buat bahwa pengguna transportasi umum itu sangatlah sedikit. Sedangkan transportasi umum itu adalah salah satu kunci dari mengatasi kemacetan, selain memperbaiki jalan. Nah, dengan meningkatkan atau menghidupkan kembali transportasi umum yang ada di Kota Malang ini, itu akan sangat memperbaiki mulai dari eh, kesehatan lingkungan, lalu juga kenyamanan lalu lintas dan lain-lain itu akan meningkat drastis. Lalu juga selanjutnya ada perbaikan fasilitas. Di sini seperti pelebaran ruas jalan karena yang saya lihat adalah dengan adanya jalan dengan hampir lebar 8 meter, di situ saya rasa sangat kurang. Sangat kurang dikarenakan peminat turis wisatawan dari luar Kota Malang menuju Kota Malang ataupun
ke Kota Batu itu sangatlah pesat pada saat weekend, dan itu akan sangat, mengganggu mengganggu kenyamanan berkendara di saat kita harus menghadapi kemacetan yang sangat padat dan dengan ruas jalan yang sempit, tergolong sempit. Jadi dengan adanya pelebaran ruas jalan seharusnya itu dapat memperbaiki kemacetan. Lalu di sini ada memperluas penerangan. Nah, kenapa di sini memperluas penerangan? Dikarenakan di jalan raya Sukoharjo ini memiliki, eee, penerangan yang cukup minim. Apalagi di daerah ujung-ujung, itu biasanya penerangannya sangatlah minim, apalagi saat malam hari, itu akan sangat gelap, dan itu akan membahayakan para pengendara. Mungkin dapat dilakukan pembangunan infrastruktur lampu lalu lintas. Oke, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis kemacetan jalan raya Sukoharjo selama periode 1 minggu. Data dikumpulkan dengan menghitung jumlah kendaraan yang melintas mencakup motor, mobil, lalu kendaraan umum, truk, dan lain-lain, tanpa membedakan merek ataupun warna. Nah, berdasarkan hasil survei dari 100 responden, ditemukan bahwa kondisi lalu lintas di area tersebut memerlukan perhatian khusus. Seluruh kuesioner telah lolos tahap validitas, menunjukkan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam merumuskan langkah-langkah keefektifan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Oke, jadi itu tadi adalah kesimpulan yang bisa diambil dan juga saran untuk di Sub Kota Malang. Nah, ini ada juga hal-hal positif lain yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dari data observasi ini, yaitu seperti dengan adanya data kendaraan ini, masyarakat bisa memilih bisnis apa yang dapat meningkatkan atau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Contohnya seperti, kan kita tahu bahwa kebanyakan yang datang pada hari Sabtu atau Minggu, itu kebanyakan adalah turis-turis luar kota atau wisatawan luar kota. Nah, di situ biasanya mereka itu sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau eh, produk-produk khas Malang. Maka dengan adanya data tersebut, masyarakat bisa membuat sebuah bisnis sesuai dengan kebutuhan turis. Dan juga dengan adanya data kendaraan itu, orang-orang bisa memperkirakan kemungkinan penggunaan bengkel di sekitar jalanan itu berapa sering, atau frekuensi penggunaannya itu bisa berapa sering, seperti itu. Jadi kegunaan dari data ini tidak hanya sekedar memberikan saran kepada Dishub Kota Malang, tapi sangatlah luas. Hanya bagaimana kita melakukan analisis terhadap data dan juga analisis terhadap geografis kita. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.